Hai semua, nama aku Riza S. Subroto. Di video ini aku mau liatin kalian aku bongkar celengan receh aku dengan nominal 500 dan juga 1000. Aku mau kumpulin 500-annya per 10.000 dan juga 1000-nya per 10.000. Jadi nanti ketika aku mau menghitung itu lebih gampang. Kalau nggak salah sih, celengan receh ini aku mulai dari bulan Oktober deh. Jadi dari Oktober, November, Desember, sekarang udah hampir 3 bulan. Aku bisa dapat koin segini banyaknya dari uang sisa belanja ataupun uang sisa jajan. Aku juga nggak sendirian kok ngisinya. Aku juga dibantuin suami. Ketika suami ada uang receh, dia akan masukkan uang itu ke celengan ini. Dan aku ketika bersih-bersih rumah ada receh-receh gitu yang berkeliaran, pasti aku ambil dan aku masukkan juga ke celengannya. Namanya juga ibu rumah tangga, rezekinya itu bisa dari mana aja. Sekali lagi ya, aku mau ingetin jangan remehin uang receh. Ketika kalian kumpulkan seperti ini, nominalnya juga akan besar kok sampai ratusan ribu. Sebenarnya aku juga disuruh bongkar celengan receh papa aku dengan nominal 500 atau 1000, aku lupa, tapi itu celengannya gede banget dan berat. Nanti deh di next video aku mau buatin bongkar celengan papa aku yang uang receh itu. Isinya mungkin sekitar 500.000 sampai 1 jutaan mungkin menurutku, karena itu gede banget. Sepertinya aku mau coba kayak papa deh, pakai celengan yang besar supaya aku bisa ngumpulin koin-koin receh ini lebih banyak lagi dengan nominal yang lebih banyak lagi. Meskipun harus terkumpul selama 1 tahun dan itu bagi aku lama banget, tapi setidaknya aku udah mau berusaha dan mencoba supaya aku dapat nominal yang besar dari receh ini. Oke, di sini aku udah hitung semuanya dan ternyata aku dapat 144.500. Di video sebelumnya dan video sekarang itu di hari yang berbeda. Dan aku udah tukar uangnya ke kakak aku dengan nominal 140.000. Jadi uang receh 4.500-nya aku simpen lagi dan aku mau masukkan ke celengan yang baru nantinya. Dan sekarang aku mau isi tabungan dana darurat aku 100.000. Dan juga tantangan menabung 1 juta aku 40.000. Sekarang aku mau langsung masukin aja deh ke dana daruratnya. Karena kemarin di video sebelumnya aku udah ngomong aku mau ngejar dana darurat aku. Jadi untuk setiap uang yang aku dapat dari tabungan-tabungan lain atau tabungan-tabungan kecil, aku akan langsung masukkan ke dana daruratku supaya dana daruratku bisa terkumpul lebih banyak. Bagi setiap ibu rumah tangga yang melakukan tabungan atau sinking funds atau celengan apapun yang dilakukannya, hanya ibu rumah tangga itu yang tahu tabungan mana yang perlu diprioritaskan. Oke, lanjut. Sekarang aku mau masukkan ke tantangan menabung 1 juta aku senilai 40.000. Aku mau coret 15, 5, dan juga 20. Jadi totalnya ada 40. Yuk semangat buat para ibu rumah tangga ataupun ibu pekerja yang sedang berusaha menabung supaya memperbaiki finansial keluarga kita ke depannya. Setelah ini aku mau tunjukin kalian cara menabung anti gagal yang udah aku lakuin supaya kalian juga bisa menabung dan berhasil dalam tabungan-tabungan kalian. Tapi sebelumnya aku punya surat cinta untuk kalian. Amsal 30 ayat 8.
Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin. Jadi, kita nggak perlu kaya dan nggak perlu merasa miskin, karena kita sudah memiliki bagian kita masing-masing dan kita harus merasa cukup dan bersyukur. Lanjut lagi, sekarang kita masuk di bagian cara menabung anti gagal. Yang pertama, tujuan tabungan. Kenapa tabungan perlu ada tujuannya? Supaya saat kita menabung, kita bisa terarah dan tahu untuk apa uang ini dikumpulkan. Jika untuk sekolah, ya hanya dipakai untuk sekolah. Jika untuk membangun rumah, ya hanya dipakai untuk membangun rumah. Jadi kita nggak bisa pakai untuk hal lainnya di luar tujuan itu. Dan saat uang sudah terkumpul, kita nggak bingung lagi untuk apa uang itu. Yang kedua, ada target waktu. Kenapa penting banget? Karena kita harus menentukan seberapa lama kita harus mengumpulkan tabungan ini, supaya kita nggak bingung dan nggak molor-molor terus. Jadi seperti kita ingin membeli motor dalam jangka waktu 1 tahun, kita harus membagi uang tabungan kita setiap bulannya berapa, dan ketika selesai dalam 1 tahun, tahun depannya kita sudah bisa membeli motor itu. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Mau sampai kapan kalian harus nunda-nunda ingin menabung? Nanti tujuan kalian gak akan tercapai loh, memperbaiki finansial keuangan kalian. Ataupun target waktu yang kalian sudah tentukan akan selalu mundur karena kalian selalu menunda-nunda waktunya. Setelah lihat orang lain mereka punya motor, kalian baru ingin memulai menabung, padahal kalian sudah tentukan ingin menabung untuk motor itu sudah tahun lalu, yang seharusnya tahun ini kalian sudah dapatkan. Seperti itu. Yang keempat dan terakhir, konsisten nominalnya. Di sini kita bukan lakukan tabungan dengan terburu-buru ya. Jadi lebih baik kalian konsisten dengan nominalnya. Ketika kalian bisa menabung 1 juta setiap bulannya, lakukan saja hal itu terus. Ketika kita memiliki rezeki 1.500.000, lebih baik 1 jutanya kita tabung untuk hal itu dan 500 untuk tabungan lainnya, supaya kita bisa memperbaiki finansial kita sedikit demi sedikit, bukan melakukan tabungan dengan terburu-buru ataupun ingin cepat selesai. Oke, di sini udah selesai semua ya. Terima kasih. Bye.